Jadi para ulama kita mengatakan di antara bentuk-bentuk kebajikan itu bisa dilihat, diklasifikasikan menjadi 3 yang menjadi sebab bagi terhapusnya dosa-dosa kita. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan sunnah. Yang kedua adalah berzikir, ya, berzikir secara mutlak. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, ya, kepada sesama makhluk hidup. Nah, adapun tentang kewajiban sebagai penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada prinsipnya semua bentuk pelaksanaan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sarana penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, mulai dari salatnya, puasanya, dan terutama adalah tauhid dan keimanan. Tauhid dan keimanan itu bisa menjadi sarana dihapuskannya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa yang dalam bentuk perbuatan syirik, pembuatan penyekutuan, menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengampunkan dosa-dosa yang selain itu. Di dalam hadis yang sahih dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik?" Ya, tahukah kamu wahai Mu'ad, apa yang menjadi hak manusia atas Allah jika mereka melakukan itu? Yaitu bertauhid, beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Mu'ad bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak seorang hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi haknya seorang hamba itu ketika dia bertauhid, ketika dia beriman dengan sebenar-benar keimanan, maka Allah tidak akan mengazab dirinya. Di dalam ayat dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-82 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan beramal saleh, bertauhid dengan benar, beriman dengan benar dan tidak mempersekutukan keimanan itu, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan segala bentuk penyekutuan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, kebahagiaan, kedamaian di dunia dan begitu juga nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi artinya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk di dalam Al-Qur'an, tapi dia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Allah berfirman, "Wahai manusia, wahai hamba-hambaku anak cucu Adam, jika kamu berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosa kalian dan aku sama sekali tidak peduli berapapun banyaknya." Aku wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya, kata Allah Subhanahu wa taala.